Gimana Pak? Sudah menemukan mantu saya? Maaf Pak, kami sudah menyisir sepanjang tepian sungai. Dari hulu sampai ke hilir. Tapi hasilnya nihil. Pak, itu kayak ada orang pingsan tuh, Pak. Ya Allah! Ya Bu! Ayo Bu, kita lihat Bu! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Neng. Dia Pak, hati-hati kamu nanti masuk ke dalam. Devan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Maaf ya, Pak, Bu. Iya. Maaf mengganggu. Saya mau numpang tanya. Bapak sama Ibu mungkin kebetulan pernah ngeliat istri saya. Ini orangnya. Ini kan orang tadi, Pak. Iya Bu, betul. Ah, pernah ngeliat istri saya? Sayangnya dia udah nggak di sini, Mas. Udah pergi. Pergi. Maksudnya? Tadi bilangnya dia mau kembali ke perkemahan Bukit Lembah Indah. Saya juga udah nyuruh dia istirahat dulu, tapi nggak mau. Ayo cepat, buru ada yang lihat nanti. Taruh sini. Sekarang kalian ikat tangannya, kakinya diikat, sama mulutnya juga diikat. Ada hubungan apa sebenarnya antara Alia dan Cakra? Kenapa Cakra kelihatan peduli banget sama Alia? Oke, sekarang kesempatan kalian untuk bawa perempuan itu pergi. Siap, Pak. Ini teh di mana? Astagfirullahaladzim. Ya aku naon aku diikat. Ya Allah. Ini teh siapa yang lakuin semua ini? Biar aku yang bawa kamu ke tenda ya. Ya. Alia. Oke. Wah, aja. Alia. Alia. Ah. Alia. Cakra. Apa mungkin ini teh yang lakuin Cakra? Nah, Cakra meniteh gak sama aku. Selama ini teh aku nganggap Cakra sahabat. Kenapa Cakra ngelakuin ini? Aku harus bisa keluar dari sini. Tolong! Tolong! Ya Allah, semoga ada yang dengar suaraku. Tolong! Tolong! Devan! Devan! Mana sih dia? Miko! Kenapa kamu diam aja? Ayo cari Devan! Tadi orang kampung sini bilang melihat Devan di sekitar sini. Ayo cari! Pak, udahlah. Kita pulang aja sekarang Pak ke tenda Pak. Udah nggak ada orang di sini bisa kita tanyain Pak. Udah ini makin deras. Kita pulang ya. Kamu ini gimana sih Miko? Belum ketemu sama Devan minta pulang. Nggak bisa. Kita harus cari Devan. Pak, aku tuh khawatir sama Papa. Ini hujannya deras nanti Papa sakit Pak. Papa nggak peduli Miko. Papa akan lebih sakit kalau Papa nggak berhasil menemukan Devan. Pak, kenapa sih? Papa selalu menomorsatukan Devan Pak. Hah? Kalau aku yang hilang, Papa bakal cari hujan-hujanan seperti ini Pak. Enggak kan?
Ngomong apa kamu, Miko? Pak, Papa selalu mengkhawatirkan Devan. Papa nggak pernah khawatir sama aku, Pak. Kalau aku hilang di sini, Papa mau, Pak, cari hujan-hujanan seperti ini? Enggak kan, Pak? Jaga bicara kamu, Miko. Jaga! Itu kenyataannya, Pak. Papa selalu menomorsatukan Devan. Papa nggak pernah sayang sama aku. Papa nggak pernah mikirin aku. Karena buat Papa, aku anak Papa ini cuma seorang pecundang. Iya kan? Miko! 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 Ini kan bukan ke arah perkemahan. Kok malah nyasar ke sini sih? Banget sih, Devan. Ini kan harus nyari Alia, kok malah nyasar ke sini sih? Kayaknya kalau aku lurus ke sana aja, saya balik nih ke perkemahan. Ini suara Alia. Bener itu Alia. Gimana dia? Alia! Alia! Miko! 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 Ah! Miko! Kamu nggak apa-apa, Miko? Miko! Miko! Udah, Miko. Udah, kamu nggak usah mikir yang macam-macam, Miko. Papa sayang sama kamu. Rasa sayang Papa sama. Dengan rasa sayang Papa ke Devan. Sama, Miko. Nggak pernah Papa beda-bedain. Pak, dari aku kecil sampai sekarang, aku selalu merasa seperti anak tiri. Aku nggak pernah merasakan sayang Papa. Selalu Devan yang ada di hati Papa, bukan aku, Pak. Enggak, Miko, enggak. Papa sayang sama kamu. Kamu jangan benci Papa, Miko. Jangan. Miko! 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 Untuk sementara pencarian korban kami hentikan dulu, Pak. Loh, kenapa dihentikan, Pak? Loh, Alia belum balik ke sini. Jadi Alia tadi kemana? Gue harus balik ke tempat tadi buat nyari Alia. Gue mesti nyari Alia kemana lagi? Mana hujannya deras banget lagi. Ya. Kamu di dalam? Devan, aku di dalam sini. Tolong aku, Devan. Ayah!
Aku bantuin ya. Enggak apa-apa. Hah? Makasih ya. Gak akan bisa maafin diri aku kalau kamu senasib sama Sheila. Alia itu istri lo. Dia masuk ke dalam sungai. Tapi lo dari tadi nggak ngapa-ngapain, Evan. Kenapa lo diam aja? Hah? Maafin aku ya, aku telat. Aku telat. Gara-gara aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu jadi celaka seperti ini. Maafin aku ya. Aku nggak kenapa-napa, Devan. Makasih lagi-lagi kamu udah tolongin aku. Tapi aku pecundang. Aku nggak bisa apa-apa. Aku udah pernah kehilangan orang yang aku sayang, Shena. Karena aku nggak berbuat apa-apa. Dan sekarang juga sama. Kamu sampai celaka seperti ini. Aku tuh nggak berguna. Devan! Aku pecundang. Devan! Devan, jangan! Devan, udah! Devan! Devan, stop! Aku minta maaf sama kamu. Aku benar-benar gak berguna. Aku juga gagal sebagai suami. Stop, Devan! Jangan lakuin itu, lihat aku! Lihat! Kamu berhasil selamatin aku! Lihat aku, Devan! Devan, lihat aku! Maafin aku. Kamu kenapa? Kamu jadi kayak gini dong! Kamu lihat aku! Devan! Devan, kamu lihat aku! Kamu berhasil selamatin aku dan aku baik-baik aja. Aku gak kenapa-napa. Kamu lihat aku! Kamu lihat aku! Aku baik-baik aja. Kamu berhasil selamatin aku. Sekarang kamu tolongin aku. Berhenti nyalahin diri kamu. Ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu hari ini, Devan. Kamu yang aku kenal kuat, penuh pendirian. Tiba-tiba seperti Devan yang seolah dunianya hancur. Tapi apapun itu, aku nggak akan biarin kamu merasa sendiri di saat seperti ini. Tenangin diri kamu ya. Aku baik-baik aja. Aku baik-baik aja, Devan. Udah ya. Beneran kamu gak apa-apa? Ya, aku gak apa-apa. Mungkin aku cuman luka aja sedikit. Luka? Iya. Mungkin ini kebentur waktu aku hanyut di sungai, tapi aku baik-baik aja. Yaudah kalau gitu kita ke klinik biar dokter bisa periksa keadaan kamu ya. Aku gak kenapa-napa, Devan. Tapi kenapa sih kamu bisa di sini? Karena aku sempat mampir ke rumah warga dan katanya sih mereka nolongin kamu di sungai, benar ya? Tapi kenapa pas aku ada di situ justru kamu udah keburu pergi? Iya, itu semua benar. Aku ditolongin sama suami istri. Tapi habis itu aku takut kalau kamu tuh pasti khawatir dan nyariin aku. Makanya aku terus maksain buat terus jalan ke arah perkemahan lagi. Tapi di tengah jalan aku kan pingsan. Lalu habis itu
Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bangun-bangun aku ada di sini dan dalam kondisi keikat. Terus mulut aku juga tadi sempat ketutup. Kamu tahu nggak siapa yang bawa sama nyekap kamu sini? Kalau aku bilang aku sempat ketemu Cakra, dan mungkin dia yang lakuin ini, Devante pasti marah. Enggak, sebelum jelas memang Cakra pelakunya, mendingan aku nggak usah bilang dulu soal kecurigaan aku soal Cakra ke Devan. Kamu tahu nggak? Aku nggak tahu, Devan. Aku nggak tahu. Karena aku pingsan. Udahlah, itu nggak penting. Sekarang kita nggak usah pikirin siapa yang sekap aku di sini. Yang jelas kita harus balik ke tenda karena aku yakin pasti keluarga kita nyariin aku dan juga kamu. Mereka semua pasti khawatir. Ayo. Ya, bisa kita balik ya. Kamu bisa jalan? Bisa. Pelan-pelan ya. Wah. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kamu duduk di sini ya. Awas, awas. Kamu duduk dulu. Kamu ambil payung ya. Oke. Ayo. Hah? Ayo, aku mau gendong kamu di punggung aku. Emangnya kamu tuh bisa? Hujan lo, Devan. Udah, jangan protes, dengerin aku aja. Ayo, bentar. Pilih stang licin. Bisa, ayo. Satu. Ya. Dua. Ya. Udah, aman? Ya. Bisa? Ya. Oke. Sekarang udah waktunya aku kembali ke keluarganya Devan dan berusaha ngedeketin Devan. Karena aku yakin banget gak akan mudah buat Devan untuk nemuin Alia. Ya paling nggak kalau misalkan emang ketemu, Alia itu dalam kondisi gak baik-baik aja. Atau mungkin Alia udah gak akan ketolong karena kejebak di gubuk, gak makan dan gak minum. Alia benar. Bertubi-tubi yang aku dan Alia alami, apa mungkin semua yang aku dan Alia alami ada kaitannya dengan Kamiko? Bisa aja Kamiko sengaja milih tempat ini, sebab Kamiko tahu pasti disinilah tempat Shena celaka. Bisa jadi para berandalan bermotor itu sengaja dikirim Kamiko. Apa ini buntut dari terungkapnya perselingkuhan Kamiko? Kalau benar bukan itu, aku nggak akan kasih ampun Kamiko. Kamu teh kenapa sih? Kok diem aja dari tadi, banyak ngelamun. Kata kamu tadi harus cepet nyampe ke tenda, tapi kamu malah ngelamun terus.
Maaf, aku nggak sengaja. Alia? Alhamdulillah. Ternyata Alia selamat dan kondisinya baik-baik aja. Cakra, kenapa kamu tega pisan mau celakain aku? Apa karena kamu pengen pisahin aku dari Devan? Alia, kamu kelihatan nyaman banget ada di sisi Devan. Apa kamu tadi pergi dari aku karena ketemu sama Devan? Padahal aku yang lebih dulu nemuin kamu, Al. Tapi kamu gak mandang aku sedikit pun. Alia, kamu nemuin dia. Dia dari tadi panik nyariin kamu. Gak usah. Kita lanjut jalan aja. Alia, padahal kamu lihat aku. Tapi kenapa kamu malah pergi begitu aja? Papa ngapain sih? Dari tadi susah banget diteleponin. Sama nih aku juga. Aku juga coba telepon Miko tapi HP-nya nggak aktif. Mama khawatir terjadi apa-apa sama Papa dan Miko. Apa sebaiknya kita cari aja mereka? Mama nggak bisa hanya diam aja di sini. Nah, aku ngerti banget perasaan Mama sekarang kayak gimana. Oke? Tapi sekarang ini udah malam, Mah. Udah gelap. Dan kita tuh deket hutan. Kalau misalnya nanti kita nekat, terus kita nyasar, kita kenapa-kenapa, Mah. Udah, pokoknya mending kita diem di sini aja. Aku yakin Papa sama Miko baik-baik aja. Ya? Miko, Mah. Miko. Miko, sayang. Miko, kamu kenapa? Ini bunda kamu kenapa? Kamu kenapa, sayang? Aku nggak apa-apa. Nggak mungkin kamu nggak kenapa-napa. Papa? Papa, ini Miko kenapa, Pak? Apa yang terjadi? Hah? Papa jawab! Miko kenapa? Aku nggak apa-apa, Mah. Itu cuma ketiban dahan pohon aja. Astagfirullahaladzim. Miko, kamu harusnya langsung dibawa ke rumah sakit. Nggak perlu. Ini akibatnya kalau Papa itu nggak dengerin Mama. Papa kan udah ngelarang Papa untuk pergi, tapi Papa masih pergi juga. Tuh lihat Miko sekarang. Udah lama. Kan Miko bilang dia baik-baik aja, nggak apa-apa. Udahlah. Oh iya, mana Devan dan Alia? Devan sama Alia sampai sekarang belum balik, Pak. Kita sama sekali belum dapat kabar dari mereka. Ya mudah-mudahan aja Alia sama Devan baik-baik aja ya. Ya sekarang Papa sama Miko ganti baju ya. Baju kalian basah sekali. Ya. Ma, Pa, Devan, Alia.
Alia, syukurlah kamu udah kembali. Papa khawatir banget dengan kondisi kamu. Papa dapat kabar kamu jatuh ke sungai. Tapi sekarang kamu udah kembali, syukurlah. Alhamdulillah Alia baik-baik aja, Pak. Ada orang baik yang selamatin Alia. Dan untungnya Devan juga datang dengan tepat waktu. Devan tolong Alia, Pak. Dan Devan jagain Alia sampai akhirnya Alia bisa ada di sini sekarang bareng sama kalian lagi. Kok Alia bisa balik ke tenda sih? Gimana caranya Devan bisa nemuin Alia? Padahal aku udah ngurung di gubuk loh yang susah ditemuin. Kenapa masih bisa ditemuin juga? Udah aku kunci juga gubuknya padahal. Ampun Alia, kita semua tuh panik waktu tahu kamu tuh jatuh ke sungai. Sampai papa nyuruh untuk telepon tim SAR buat cariin kamu. Lain kali kamu lebih hati-hati lagi ya. Iya, Kak. Maaf ya semuanya. Udah bikin repot. Aku sama Alia mau balik duluan. Aku ngerasa tempat ini nggak aman buat Alia. Aku sama Alia dikeroyok sama orang-orang bermotor sebelum Alia jatuh ke sungai. Untungnya ada warga yang membantu dia dan dia mau kembali ke sini. Tapi dalam perjalanan balik dia pingsan dan tiba-tiba ada yang culik dan sekap dia di dalam sebuah gubuk. Alia dikurung di gubuk. Jangan-jangan ini kerjaan Jenny. Siapa ya yang tega lakuin itu ke Alia? Kita berdua nggak tahu. Tapi aku yakin pelakunya adalah orang yang pernah nyerang kita sebelumnya. Pasti semua itu kerjaan Miko. Siapapun pelakunya, aku akan cari sampai dapat. Dan bikin perhitungan sama dia. Karena aku nggak akan biarin orang jahat berkeliaran bebas dan nyakitin istri aku. Ada apa? Siapapun pelakunya, aku akan cari sampai dapat. Dan bikin perhitungan sama dia. Karena aku nggak akan biarin orang jahat berkeliaran bebas dan nyakitin istri aku. Aku akan ngebuktiin kalau kecurigaan aku benar kalau Kamiko terlibat sama kecelakaan yang dialamin Alia. Aku akan pastiin Kamiko mendekam di penjara.
Alia, kita siap-siap balik ya. Kayaknya Devan curiga nih ke gue. Kalau kejahatan gue sampai kebongkar, gawat. Masa depan gue bisa hancur berantakan. Kalau Devan sampai selidikin masalah ini dan aku ketahuan terlibat, habislah aku. Enggak, Devan nggak boleh tahu. Aku harus pastiin semuanya aman. Mungkin sebaiknya aku balik aja lah ke Jakarta. Kurang ajar. Siapa yang berani mencelakai anak pembantu papa? Papa nggak akan tinggal diam. Papa akan cari orang itu. Papa tenang aja ya, Pak ya. Biar masalah ini Mama aja yang urus. Papa nggak usah turun tangan sendiri ya, Pak ya. Nanti Mama akan suruh orang Mama untuk selidiki masalah ini supaya pelakunya segera tertangkap, Pak. Oke? Mama yakin orang suruhan Mama akan menemukan pelakunya. Mama yakin, Pak. Ya sudah, kalau gitu masalah ini Papa serahkan sama Mama. Oke, Pak. Kalau gitu sekarang Papa sama Miko ganti baju ya. Ini luka Miko juga harus segera diobatin, Pak. Ya udah, kalau gitu malam ini kita juga pulang. Percuma kita di sini. Kalau Alia dan Devan juga pulang. Miko, tolong kamu telepon tim SAR. Sampaikan ke mereka kalau Alia sudah ditemukan dengan selamat. Handphone aku mati, Pak. Nih, pakaiin Bapak. Halo, Ketua Tim SAR. Alia sudah berhasil ditemukan. Terima kasih. Kok diam aja sih? Udah sekarang mendingan kamu ganti baju duluan, biar kamu nggak masuk angin. Terus habis itu nanti gantian ya. Kumaha gantian sih? Kalau aku teh harus ganti baju sekarang duluan nih ya. Terus kamunya mainnya di sini. Keluar atuh. Ya nggak bisa dong. Kalau aku tunggu di luar pakai baju basah kuyup seperti ini, ya mereka semua pasti curiga dong. Kan kita ceritanya suami istri. Males banget, gimana caranya tuh? Aku nggak mau ganti baju di depan kamu. Gak mau pokoknya. Udah, gini. Aku nggak bakal lihat. Nih, aku beres-beres barang sambil balik badan, ya. Nih, toh. Dah, sekarang kamu ganti baju. Sana. Dari mana aku tahu kamu nggak bakalan ngintip? Ya elah, siapa juga yang mau ngintip? Kamu nggak percaya banget sih. Yaudah. Nggak percaya. Oke, gini. Aku tutup mata ya. Merem, balik badan. Nih, tutup mata pakai tangan. Udah ya, puas, aman. Janji ya, jangan sampai kamu nengok-nengok. Iya, lama banget. Ayo buruan ganti. Kalau sampai nengok, colok matanya. Woi, buruan ganti baju. Protes mulu. Udah belum? Enggak. Lama banget ganti bajunya. Tutup matanya yang rapat. Ini udah tutup pakai tangan segala. Mau pakai kaki? Coba ya. Tuh, nggak bisa. Susah. Jangan ngintip. Nggak ngintip. Udah belum? Taruh. Belum. Apaan nih? Diam. Ini baru mantep. Udah diam. Aduh. Ya udah, ayo buruan. Kalau kayak gini aku baru percaya kamu gak bakal bisa lihat. Udah jangan banyak ngomong, ganti baju. Ya sabar.
Kenapa sih? Ada apa? Di mana? Sabar. Aduh, mana kodoknya? Ada di bawah bantal itu, tuh kan. Itu. Oh iya tuh dia. Wah, gede. Dari bilang. Aduh. Usir. Terus. Gede banget. Biar pergi. Aduh. Iya, lama banget, cepetan. Kamu bisa diem nggak sih? Udah, aman. Udah aman ya. Hei, aku udah ngusir kodok. Kamu yang pegang aku, kok aku yang salah sih? Ya iya. Mana salah? Jangan terlalu berisik. Nanti mereka dengar. Capek banget gue juga. Jenny, lo mau kemana, Jen? Mau pulang ke Jakarta, tapi sudah nggak mood di sini. Maksud lo? Ya habis gimana ya? Ada orang yang pengen banget aku jadi temennya, tapi malah nutupin banyak hal dari aku. Kenapa lo bilang gitu? Kamu tuh udah deh nggak usah bohong lagi sama aku. Ternyata selama ini kamu tuh kepo soal Devan itu karena kamu tuh udah kenal lama kan sama Alia sama Devan. Oh, dan satu lagi. Aku jadi bingung deh kenapa kamu tuh segitu khawatirnya sama Alia tadi. Apalagi kejadian waktu itu di lift. Ingat kan? Kenapa sih kamu sampai khawatir itu sama Alia? Kamu ada hubungan apa sama Alia? Oke, Jen. Gue akuin. Gue emang udah kenal sama Alia. Tapi apa hubungan gue sama Alia itu bukan urusan lo. Lo sendiri kenapa nggak bilang sama gue aja? Kalau tujuan lo kesini tuh sebenarnya buat ketemu Devan dan istrinya. Bukan buat camping, kan? Dan gue sekarang mulai curiga sama lo, Jen. Jangan-jangan lo yang udah suruh gerombolan motor itu buat serang Alia sama Devan. Kenapa lo diam aja? Karena bener kan kata-kata gue? Ya ngapain juga aku harus jawab pertanyaan kamu? Kamu aja tadi nggak mau jawab pertanyaan aku. Udah lah. Devan, kamu teh kenapa dari tadi diem aja? Aku masih kepikiran kamu jatuh ke sungai dan disekap di gubuk itu. Kalau kamu sampai celaka, aku nggak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri. Nuhun pisan ya. Kamu teh udah sangat peduli dan khawatir sama aku. Ya, walaupun kita teh cuma nikah kontrak, tapi selama
ini kamu sangat bertanggung jawab sebagai seorang suami kontrak. Aku harap kalau nanti kontraknya teh udah habis, udah selesai, kita tetap bisa berhubungan baik ya, Devan. Mungkin kita bisa jadi seorang sahabat. Atau kita teh sahabatannya dari sekarang aja, ya? Kan kita teh udah saling kenal satu sama lain. Aku udah tahu cerita kamu sama keluarga kamu, begitupun sebaliknya. Nah, kata orang-orang kalau misalnya curhat, emang tempat yang paling nyaman teh curhat sama sahabat. Ini teh biar kita nggak terjadi apa-apa. Ayo sahabatan. Kamu pelan-pelan aja nyetirnya. Gak bisa! Mobilnya gak bisa ngerem! Kayaknya remnya blok! Alia! Devan! Maaf ya Alia, sebaiknya kita nggak berhubungan lagi setelah pernikahan kontrak ini selesai. Walaupun hanya sebagai sahabat, demi keselamatan kamu. Devan! Ini cangkel atau tangan aku pegel ngajakin sahabatan gak disambut-sambut. Kenapa? Kamu takut tiba-tiba terjadi sesuatu? Terjadi sesuatu naon sih? Kamu teh gak usah GR. Ini mah murni gara-gara ya aku tahu kamu teh orang baik dan sering nolongin aku, makanya aku ngajakin sahabatan. Ya, baguslah kalau kamu sadar. Mau nggak? Menurut aku ya, setelah kontrak ini selesai, sebaiknya kita sama-sama menjalankan kehidupan kita masing-masing. Jadi kalaupun nanti kita ketemu di tengah jalan, gak usah saling sapa. Anggap aja kita gak pernah saling kenal. Ini sombong pisan kamu teh jadi cowok. Nyesel dah aku mah ngajakin kamu sahabatan. Tadinya teh nyari topik gue aku mah biar gak garing, biar gak krik-krik. Udah lah, gue sih kira aku cicing wae. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Aktif lagi? Kamu tuh sengaja ngindar dari aku ya? Kalau kayak gini caranya kamu tuh PHP-in aku, Miko. Kamu jangan main-main sama aku ya. Aku akan chat kamu terus supaya nanti kalau handphone kamu sudah aktif, kamu baca chat aku banyak. Yes. Kok kamu nggak bilang kalau kamu mau makan dulu? Aku lapar, ya. Aku mau makan. Kalau kamu nggak lapar, ya udah tunggu mobil aja. Enggak, aku mau ikut aja. Daripada nunggu di mobil bete lagi. Terserah. Kok banyak banget notif di HP kamu?
lirit kan? Aku langsung telepon. Itu siapa yang nelfon? Dara nelfon aku lagi. Mana ada Tania di sini? Aku udah reject. Dari klien, perusahaan kerjaan aku. Kamu masuk duluan ke resto ya? Aku kerjaan aku dulu. Yaudah kalau misalnya emang itu klien yang nelpon, ya kamu angkat aja. Gak apa-apa juga kan kalau misalnya aku denger. Angkat dong. Kamu lagi ngapain sih? Shh. Kok kamu malah diem aja? Itu HP kamu bunyi terus loh. Oh, jangan-jangan itu selingkuhan kamu ya, nelfon kamu. Makanya kamu gak mau angkat kan? Oke. Kalau gitu aku masuk duluan aja. Biar kamu bebas teleponan sama selingkuhan kamu. Apaan sih Tania? Berani-beraninya dia nyindir aku. Ah, biarin aja deh. Daripada nanti Tania makin curiga sama aku. Kamu tuh kenapa sih, Niko? Aku gak terima ya. Jadi begini sikap kamu sama aku. Oke. Kalau kamu mau bermain dengan aku seperti ini, gak apa-apa. Kita tunggu aja. Apa yang aku perbuat buat kamu? Aku akan membuat kamu lebih menyesal. Alia. Bangun, Alia. Nggak enak banget nih nyetir sendiri nggak ada temen ngobrol. Alia, bangun. Enak banget kamu tidur terus aku dibiarin sendiri. Alia, kamu kenapa? Masuk angin ya? Ya udah. Sekarang kita ke dokter, periksa keadaan kamu ya. Aku yakin kamu pasti sakit gara-gara kejadian hari ini nih. Gus, kamu teh ulah lebay, gak usah berlebihan. Ini mah aku mual, mendingan berhenti aja. Berhenti. Jangan muntah di sini. Jangan muntah di sini. Ya makanya mobilnya teh berhenti biar kamu muntah di sini. Jangan muntah. Enggak. Udah, kamu ambil minyak angin aja. Ada di dashboard kok. Ini mah aku cuma butuh udara seger aja di luar. Kelamaan naik mobil ngap. Udah, mobil aku wangi kok. Bukan masalah wangi apa enggak. Ini mah udah enak banget. Mendingan berhenti sekarang dibanding aku muntah nih di sini. Hah? Ya udah. Aku matiin AC. Terus kamu turun kaca aja ya, biar ada udara segar, oke? Gak mau, Devan. Kamu tuh mending hese injek gak remeh sekarang. Ya udah, oke. Bentar. Alia, kamu nggak apa-apa? Alia, ini kita jangan lama-lama di sini ya. Ini tempatnya rawan kejahatan. Udah,
ini juga udah deket rumah kok. Jadi kalau emang kamu mau istirahat, udah mending kita pulang aja. Kelan atuh sakedeng. Aku teh hilangin mualnya dulu. Kamu teh nggak lihat tadi jalannya belok. Mual aku teh, rek ongkek. Ya udah, oke. Kamu mau minum air nggak? Ya, aku ambilin air ya. Ini. Devan? Devan. Pergi! Bro, gua pengen nyoba injeksi baru nih, bro. Ayo, siapa takut? Pergi! Aku pergi! Kalau kamu suruh aku pergi, aku mau pergi. Ayo, bro. Sekarang kita berdua nih, ayo kita tes. Ayo, gampang. Oke, ayo. Ih, Devan, kamu teh kenapa sih? Jangan bikin aku takut. Hah? Jangan dekat! Mereka mau jahati kita, ya! Mereka mau jahati kita! Devan, mereka semua itu cuma balap liar. Mereka nggak mau jahatin kita. Ayo kita pergi, Devan! Devan! Ayo! Sikap Devan teh sama kayak waktu penyerangan kemarin. Sebenarnya teh Devan kenapa ya? Devan, kalau emang kamu takut dengar suara berisik itu, suara motor-motor itu, kamu pakai ini ya. Sebentar. Lepas dulu tangannya, dengerin dulu. Jangan. Lepas dulu tangannya, kamu harus pakai ini.
Devan. Motornya udah pada pergi. Kamu udah bisa buka mata. Kamu udah tenang ya. Semua motornya udah pada pergi kok. Udah gak ada. Tenang ya, Devan. Mendingan sekarang kita masuk ke dalam mobil ya. Ayo. Ini minumnya. Oh, vitamin. Ini tuh sini. Mata biar aku bantuin. Sertralin. Vitamin apa ya? Asa nggak pernah dengar. Vitamin apa ini? Lihat Devan kayak tadi. Aku nggak yakin kalau yang diminum Devan barusan itu vitamin. Apalagi sikap Devan aneh pisan sejak di tempat camping kemarin.